anwaruhu wa huwal 'asi al-mutamarridu 'ala Allah ta'ala wa innamas sari ilal a'da'i minal fawahishi asaru. Imam Ghazali menjelaskan tentang kedudukan hati kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dan adalah hati itu yaitu makbul atau diterima pada Allah Ta'ala apabila sejahtera ia hati daripada bimbang akan sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala. Apabila hati kita khusyuk dan konsentrasi hanya Allah yang diingat, maka ingatan kita itu atau zikir atau ibadah kita itu wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita sembahyang tadi. Ujar Rasulullah, napa sembahyang kita tadi nang bisa diterima. Arti diterima apa? Ingat, hadir hati. Laisal li abdi min salatihi illa ma aqala minha, kata Rasulullah. Tidaklah bagi seorang hamba diberikan pahala sembahyangnya illa ma aqala minha, terkecuali berapa kadar ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berhubungan dengan yang kita baca ini. Apabila bimbang, arti bimbang itu ada sesuatu yang lain yang kita ingatkan pada saat ibadah. Maka sekadar apa yang kita ingat, maka itulah yang dicatat oleh malaikat. Karena yang dicatat itu di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Hati kita yang menjadi ukuran. Nah, oleh karena itu Ramadan ini momen kita untuk membersihkan hati. Ya. Melatih dan menampak rohani dan jasmani kita untuk terbiasa membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Yang mudah-mudahan dengan Ramadan ini hati kita menjadi muhsin. Kita ini menjadi muhsin menurut Allah. Rahmat yang selalu dekat dengan hambanya itu ya hambanya muhsin. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, kata firman Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Ini istilah dekat ukuran kita, ya. Karena dekat itu bahasa kita. Tapi bahasa hakikat kita kan dapat menjelaskan itu. Yang namanya Allah itu dengan hambanya dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat kepada hamba dari urat lehernya dan darahnya. Kalau kita mengukur, adakah jaraknya? Ada dalam. Nah, jadi dibahasakan lebih dekat itu karena bahasa kita, karena awal lagi kita membahasakan karena Maha Suci Allah daripada berjarak. Nah, kita ini karena rahmat Allah jadi bisa di sini, bukan kebetulan. Menurut kita kebetulan, tetapi hakikatnya karena rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita menjadi muhsin. Kitanya tuh muhsin, belum lagi perbuatan kita. Apabila sudah hati kita muhsin, hati kita ini bagus, mata kita bagus, pandangannya, telinga kita bagus, pendengarannya, lisan kita bagus, maka semua ibadah kita akan menjadi bagus. Itu hati. Itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah hati itu yang mahjub atau tertutup. Bahasa mahjub itu kan model kayak terdinding. Nah, cahaya kalau terdinding karena kalau menembus ke sebelahnya. Demikian juga kalau hati kita ini kada ingat Allah, artinya terdinding. Kada kau menembus hati kita ini untuk mengingat Allah. Terdinding namanya. Tapi yang ingat yang lain dari Allah. Atau tertutup daripada Allah Ta'ala. Apabila jadi ia karena dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala, maka tertutup tadi. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala.
Artinya apa? Hati itu yang dituntut untuk mengendalikan organ kita, untuk mengendalikan anggota kita ketika beribadah. Secara zahir kita kadang-kadang sembahyang mata kita banu ke atas ya. Ini kan dikendalikan katanya. Kada khusyuk. Sunnahnya mata kita tuh mencangangi tempat sujud kita itu. Kalau menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, berarti ada khusyuk mata kita. Karena kada didorong. Karena hati ketika mencangang sembahyang, hati berpandir juga. Artinya mengatakan yang lain. Kada mengatakan Allah. Nah makanya jangan Nabi tadi, ukuran sembahyang kita itu berapa kadar ingatnya kita itu ya jangan dicatat. Cuma jadi Imam Ghazali mudah-mudahan paling tidak waktu takbir awan salam tuh ingat Allah Ta'ala itu kan Imam Ghazali. Cuman kita jangan kayak itu. Tetap kita latihan, training terus kita. Jangan berdiam di situ aja. Karena kita ingin mencapai sasaran yang sebenarnya. Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita jadi bisa itu karena dengan sifatnya, dengan rahmatnya. Dan adalah hati itu yang dituntut atau yang dikontrol atau yang diperiksa oleh Allah akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Dan yaitulah yang dikhitab oleh Allah Ta'ala supaya ma'rifah akan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah itu apanya? Artinya kita tahu, diberitahu oleh Allah. Zat Allah diberitahu, laisa kamitslihi syai'un. Perbuatan Allah diberitahu di awak kita. Sifat Allah diberitahu di awak kita. Asma Allah diberitahu di awak kita. Ini ajar ulama yang paling cepat mengenal itu kita kembalikan kepada kita. Kembalikan kepada mengenal diri kita. Dibanding kita disuruh memandang di luar kita. Agak lambat kita ma'rifah. Karena kita memandang di luar itu kadang-kadang tamandak di benda yang kita pandang itu. Kada ingat sang pencipta. Itu disebut dalam ilmu tasawuf suhudul kasrah bil wahdah. Memandang yang banyak tuh nah. Macam-macam corak memandang tamandak di situ. Di benda itu kada ingat nang mencipta nang banyak. Kita ini berusaha suhudul wahdah bil kasrah. Ingat awan Allah Ta'ala setiap memandang sesuatu. Ingat sesuatu adalah ciptaan Allah. Maka itu nanti kehendaki. Ya sembahyang ini contohnya. Ingat bahwa sembahyang kita tadi diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kudrat dan iradat kita, bukan kekuatan kita. Itu nang iyanya tuh itu. Itu yang disebut dalam hadis abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'hu haisukan. Seabdal iman seseorang itu kata Rasulullah dia yakin. Ya'lamu ini maknanya tahu asalnya tapi di sini kada tahu lagi. Yakin betul sakin-yakinnya bahwa Allah itu selalu besertanya dimanapun dia berada. Terlebih-lebih dalam ibadat. Artinya apa? Bahwa kita kawa berdiri, kawa rukuk dan sujud karena diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi mulai di rumah masing-masing berjalan ke sini. Siapa yang menjalankan hakikatnya? Sebagaimana Rasul Isra dan Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah menjalankan Rasul. Allah yang menjalankan kita tadi hakikatnya. Bila ingat itu berarti kita ma'rifah dengan Allah, berarti kita pinandu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kada ingat rasa kita karena ada kekuatan, ada kesehatan dengan mobil, dengan macam-macam, kita terus sampai ke masjid, berarti kada ingat Allah. Itu namanya terhijab, terdinding kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil-sambil aja kita. Jadi kada di syariat aja kita berbicara, di tauhid dan di hakikat supaya lengkap kita beribadah. Supaya wasil. Arti wasil itu pinandu, bukan arti wasil dari sini sampai ke sini ada itu. Nah, pinandu bahwa kita ini la haula wala quwata
illa billahil azim. Itu yang diingatkan terus. Dan yaitulah yang dikhitab oleh Allah Ta'ala supaya ma'rifah akan dia Allah Ta'ala. Yakni yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Dan yaitulah yang ditumpalak atau ditiwas oleh Allah Ta'ala. Bila kita kada kayak itu. Kada pinandu. Ditumpalak bahasanya oleh terjemah nih lah. Yaitu yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala. Nah ini kita yang paling sulitnya. Kalau kita selalu terhijab itu dimurkakan apa? Dimurkakan bahasa kita kan disariki kalau artinya kada diberi rahmat kita sehingga tetap terhijab. Kalau kita kada berupaya untuk belajar terhijab terus dengan Allah. Apalagi diberi kelebihan kita. Kita yang diberi kelebihan ini sering terhijab, menghijab dengan Allah. Alim, terancak dihijab tuh, rasa alim. Sugih, rasa sugih. Cerdas, rasa cerdas. Ketika rasa itu berada pada nafsu kita, maka Allahnya hilang. Kada ingat kita. Itu yang dinamakan syirik khafi namanya. Syirik yang tidak terasa. Setiap detik dan saat itu yang terjadi pada kita. Kalau kita tidak mengkaji tentang hakikat. Yaitu yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala jika taksir ia pada berbuat ibadat. Nah, jika taksir kita artinya kada sampai ke sana ibadat kita. Bandak dipikir aja, memikirkan pahala aja, salahkah kada? Tapi jangan bertahan di pahala. Pahala kita, nang kita kawa tuh pahala kita sudah. Nang kita kawa bahinak, bernapas, cangang, dan semua itu pahala kita sudah. Jangan mengatakan pahala di sana, nang di sana tuh pasti kita. Di akhirat itu pasti apabila kita pinandu dengan Allah. Bila kita akan pinandu, dipastikan kita akan berjumpa dengan Allah. Karena gawian untuk berjumpa di akhirat dalam surga itu gawiannya di dunia. Dalil Al-Quran surah Al-Kahfi terakhir. Faman kana yarju liqa Allah, ya kah? Faman kana yarju liqa Allah, falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka dia harus melaksanakan amal yang benar. Amal yang benar terpenuhi rukun dan syarat. Kalimatnya itu mufrad, kada jamak, ya. Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihah. Mufrad. Siapa yang pernah berjumpa dengan Allah? Nang kau berjumpa dengan Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain kan Allah. Artinya kita bila kada cocok dengan contoh Rasulullah, tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhirnya Allah memberikan perhatian kepada kita agar beribadah yang syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau syirik beribadah kepada Allah. Apa arti syirik di sana? Kita sudah menghadap kiblat, ya kah? Kalimat takbirnya Allahu Akbar. Setelah Akbar dibaca doa iftitah, bujur semuanya. Setelah itu Fatihah, ayat dan rukuk. Di mana syiriknya? Ini makam adab. Syiriknya karena kita ada ingat Allah Ta'ala. Rasa kita, sembahyang tuh rasa kita aja. Kawa berdiri, kawa ruku, kawa sujud, kawa bacaan. Rasa kita kada ingat bahwa rahmat Allah, taufik Allah, kada ingat nang rasa ditolong Allah tuh nang kada ingat, itu syiriknya. Itu diantaranya. Kalau dalam tafsir tuh ada 4. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada takabur. Itu tafsirnya. Ini nah harus kita perhatikan ibadah kita. Ini wasil ibadah. Kenapa jadi wasil? Karena hakikat yang beribadah adalah sifatnya yang berlaku di awal kita. Di mana sifatnya? Ya sifat 20. Nangarannya sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu ada di awal kita. Coba rasakan. Kita bisa melihat karena diberikan kemampuan.
Kita bisa berpikir karena diberikan kemampuan. Ya kah? Itu kudrat namanya. Jadi kudrat itu meliputi banyak dapat dibicarakan. Apa saja? Paham kudrat. Iradat, ada keinginan kalau kita. Hendak apa? Kasih ini tadi apa keinginannya? Hendak berjamaah. Hakikatnya Allah, itu sifat Allah. Li'annal iradatal khair minallahi li'abdin. Karena setiap keinginan yang baik itu sumbernya Allah. Iradah Allah. Ya iradah tadi. Lil abdi bagi seluruh hamba-hamba yang beriman. Bukan kita hakikat. Ilmu. Tahu kalau kita. Tahu bahwa salat berjamaah itu fadilahnya banyak. Siapa ilmu itu? Ilmu Allah yang ada dalam kita. Hayat, alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan hari ini, ya kan? Alhamdulillah. Berapa banyak sudah saudara kita mendahului kita. Basar, kita masih bisa melihat. Berapa banyak saudara kita yang tidak bisa melihat. Sama mendengar. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar. Kau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalam. Alhamdulillah kita bisa berpendiri lagi lah. Macam-macam. Ini anugerah Allah. Ini yang kita ingatkan. Bahwa yang terjadi pada kita adalah semuanya dari sifat Allah yang sudah diletakkan. Ditajarikan oleh Allah pada kita semuanya. Itu yang kita gunakan untuk beribadah diingatan. Bukan kita. Itu yang dimaksud ketika Jibril datang kepada Nabi kita menanyakan kepada Rasulullah, mal iman. Itu apa itu iman? Iman al-imanu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Kemudian mal Islam. Al-Islam wal iqraru bil lisan was tasdiq bil qalbi bi anna jami'a jaha bin nabiyyu sidqun haqqun wa sidqun. Kemudian mal ihsan. Ya, pertanyaan yang terakhir. Ihsan ya, tadi masalahnya sama dengan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu kalimatnya. Ihsan adalah an ta'buda ka'annallaha tarah. Itu ihsan. Engkau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seakan engkau akan melihat Allah. Kayak apa kita? Ada kau melihat Allah. Mata kepala kita ada kau melihat Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, yang kita gunakan ini. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau ikam kada kawajua melihat Allah wajah Rasulullah, maka yakin bahwa Allah selalu melihat. Nah, nang dikehendaki melihat Allah tidak apa? Nang kita lihat sifatnya yang ada di awak kita. Itu nang dikehendaki. Jangan lagi sekujur tubuh kita atau otak kita nang rasa melihat ada. Nang kita ingatkan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu nang beraktivitas di awak kita. Itu yang kita pandang. Itu namanya melihat Allah. Kan aku lihat, tapi yang bisa dilihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala jika kamu taksir ia daripada berbuat ibadah. Taksir tadi ya, kada penandu tadi, hijab. Taksir-nya kurang, bahasa kita lah. Bahasa Arab taksir itu kurang ibadah kita. Dalam artian kada lengkap, kada menggunakan kudrat dan sifat Allah waktu sembahyang. Rasa seorang, itu taksir artinya. Dan yaitulah yang disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat. Apa arti disiksa sini? Kada kawa khusyuk kita sembahyang. Itu siksa dari Allah. Jangan diterjemahkan siksa itu kain disiksa kain. Di dunia disiksa, apabila dunia kada pinandu, di akhirat pasti disiksa. Pasti tidak bisa berjumpa dengan Allah. Makanya ya Rasulullah,
utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan, dari lahir sampai mati. Itu maksudnya ilmu hakikat. Kadu boleh badiam kita. Itu yang maksud dituntut. Waktu lahir kita sudah dilajari, bukan lahir, di dalam arham ibu sudah dilajari tentang pengenalan Allah. Sampai kita lahir disambung pengenalan itu, makrifat kita itu dengan diajankan di sebelah kanan dan ikamat kiri kalimat tauhid. Allahu Akbar. Allah yang besar. Itu sunnahnya Nabi. Kita tersiksa, tidak pernah khusyuk karena terganggu kita ibadah. Gugur kewajiban kita. Sembahyang cuma kada nilainya. Sebagaimana ibadah puasa tidak dinilainya apabila anggota kita tidak dijaga apabila terjadi maksiat waktu berpuasa. Sama. Dan yaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala, maka dapat kemenangan apabila disuci akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Artinya bila di dalam hati kita sudah pinandu, paham, maka diberikan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala di dunia dengan hampir daripada hadrat Allah. Artinya selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nyaman. Kehidupan kita ini kada stres bila kita sudah pinandu kepada Allah Ta'ala. Karena setiap kejadian yang terjadi dari ujung rambut sampai kaki itu sudah dicatat. Detail Allah mencatat. Terus surah Al-Qamar sudah jelas. Apa? Firman-Nya. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil ditatat secara detail oleh Allah. Tidak ada yang tidak tercatat. Kita akan menjalani itu. Wa kabirin nangganal apalagi. Nah, supaya jangan stres, setiap kejadian yang kada nyaman on kita sabar karena mentakdirkannya Allah. Cuman berikhtiar. Disinilah gunanya ilmu. Maka dapat kemenangan apabila disuci akan dia hati tadi daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Dan yang itu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat. Nah, apabila hati kita diliatakan rasa sugih, bau panjangan, karena memang sugih. Rasa alim, bau panjangan, rasa alim. Perasaannya. Rasa cerdas bau panjangan, rasa cerdas dimanapun berada, rasa cerdas seorangnya cerdasnya itu ngarannya penyakit hati. Dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia hati tadi dengan segala maksiat. Artinya terus menerus kada diupayakan untuk membersihkan, menghilangkan penyakit-penyakit yang tercela di dalam hati. Suudzan kita kadang-kadang awan manusia, ya kan? Menyangka kada bagus tarusan manusia, ini paling bahaya. Ya Rasulullah apa? Suudzani khati'atun tapuhu. Orang sangka jahat kepada manusia itulah kesalahan-kesalahan yang tidak pernah habisnya. Apalagi yang disangka ini keluarga yang dekat lah. Dan sana nak kemanakan. Memang ada asbabnya yang disangka jahat. Macal. Berhutang ada mau bayar. Misalnya. Tapi kada boleh sangka jahat. Apa jadi kada boleh? Inya bagus saja kena. Bagusnya apa? Inya bertobat saja. Itu sangka kita. Inya bertobat saja. Untuk menghilangkan, mengurangi sangka jahat itu, manusia itu bertobat saja asalnya beriman. Itu diantara caranya.
Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Dan hanya saja hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadat itu sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu. Nah, kalau sudah rahmat tadi kan meliputi atau nurnya meliputi hati kita, maka hati itulah yang mengendalikan seluruh anggota kita sehingga menjadi baik seluruhnya. Itu yang dimaksud tadi, inna rahmatallahi karibum minal muhsinin. Mudah-mudahan kalau kita sudah berandak di situ, berada di situ, maka Ramadan inilah tempat melatih, membiasakan agar kita selalu baik. Ihsan tadi, selalu baik. Hati kita baik, seluruh anggota kita baik, maka ibadah kita menjadi baik. Dengan baiknya ibadah kita di bulan Ramadan, ini menjadikan modal kita untuk 11 bulan yang akan datang. Ya, karena baik di Ramadan, semuanya baik. Maka bulan-bulan selanjutnya itu menjadi baik. Itu yang dikehendaki dalam hadis, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku, kata Rasulullah, tahu keutamaan, fadilat, berkah Ramadan, latamannau, pasti mereka bercita-cita umatku itu antakuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka bercita-cita bahwa ingin 12 bulan itu menjadi bulan Ramadan. Kadang mungkin bisa terjadi. Nah, kadang kalau kita nang sebulan aja bilang pina uyuh benar sudah kita. Makannya aja belum berubah kita di antara kita, ya kan? Masih membalas kita makannya. Ya kalau kenapa? Sahurnya pina masih banyak, berbukanya masih banyak. Kada berubah, cuma berubah waktu aja. Biasanya makan zuhur, diandaka berbuka. Kita ingin berubah, kita ingin mencontoh Rasulullah SAW. Karena di dalam tafsir dikatakan, paman adda hukuka ahkamis risalah fil zahir, barang siapa betul-betul mencontoh Rasulullah pada zahir perbuatan ibadah kita, yuktahulahu ahwalun nubuwah fil batin. Dia akan diberikan, dibukakan pintu hatinya ahwal, keadaan hatinya, sifat-sifat kenabian di dalam hatinya. Ini yang penting. Nah, kalau sudah kita diberikan itu, sudah bujur-bujur mengupayakan jahir ibadah kita, jahir cara apa kita menurut Rasulullah, insya Allah aman kita. Karena Nabi kita itulah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi ujar Imam Al-Haddad mengatakan kalau makan sahur jangan banyak. Wala yuksira al-akla bil-lail. Jangan banyak makan waktu bersahur. Karena 2 momen itu aja kita yang disuruh menahan nafsu. Al-imsak tadi. Imbah tarawih kada dilarang kita bagi harap melakukan membalas. Nah, 2 aja yang disuruh mengimsak tuh, sahur dan berbuka. Nah, ini yang kita kehendaki latihan puasa ini supaya kita mencapai sasaran betul-betul mengikut sunnah. Sahur, karena contoh Rasulullah ada sudah. Hasbu ibni adama lukaimatun. Sering kita sampaikan supaya kita ini kawak mempraktikkan. Dan kita harus mencoba. Agar tercatat kita sebagai umat Rasulullah dalam beribadah. Rasulullah kan 3 biji kurma kalau secangkir sudah selesai beliau. Kita kada tahu mana itu. Kita makanan pokok kita nasi. Kalau terbiasa sahur, makan malam sepiring batuung, maka kita coba. Baniat mencoba nih baniat. Baniat itu dicatat sudah sebagai umat Rasulullah. Jadi kalau sahur separuh aja. Ini harus bawani inilah. Kadang kau kada bawani. Ngarana mencoba mengikut. Nang setengah piring aja. Mungkin berapa suap? Karena lu kaimatun tadi kan 3 suap, 5, 7, 9, 11. 11, 13, 15 sampai seterusnya. Sampai salawi itu bak piring. Salawi suap. Kada jadi mencoba ngarannya. Nah coba kita coba. Insya Allah nyaman. Karena yang dimaksud hakikat menahan imsak kada makan menahan puasa itu
bukan hanya dari sahur sampai maghrib berbuka, bukan itu aja. Itu anak-anak kawa juga. Nang dikehendaki waktu bersahur dan waktu berbuka ini kita menahan nafsu. Nah, pada Rasulullah mala ibnu Adam wi'an syarran. Tidak ada seorang hamba yang paling jahat wadahnya, ya perutnya yang dipenuhi dengan makanan yang halal pada saat berbuka. Atau di hadis yang lain, ma min wi'ain abgadu ilallah min batni muli'a minal halal. Tidak ada satu tempat yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu perut kita yang dipenuhi dengan makanan halal pada saat berbuka. Ini yang kita jaga. Momen kita beribadah, berbuka, tetapi pada momen itu aja Allah marah. Kenapa jadi marah? Karena kita berbuka isnyur 2 cangkir menyapakan. Karena memang haus benar. Nasinya sapiring, pas kita makan, hendak sembahyang maghrib kada kawa, itu maksud dimurkai Allah. Kada dapat rahmat, kada kawa beribadah. Sanunuh beribadah, 4 jam berjamaah, sekali meneguk liur, terasa isnyur. Kan salat bersikat gigi. Nah, jar orang pikir bila waktu sembahyang managuk liur masih rasa itu ngarannya sembahyang sambil mie. Nah, ini perhatikan. Kada sah sembahyangnya. Apabila waktu sembahyang terasa ada yang tertaguknya, ilatnya rajanya. Kalau bila sembahyang itu belum. Nah, apa ini makan? Tertaguk nasi. Atau apa selain nasi ada tertaguk benda yang berada di mulut kita tertaguk. Datang sembahyang itu jadi orang pikir sembahyang sambil makan. Nah itu nang kada sah. Ini nang kita jaga ibadah kita. Jadi upayakan kalau sudah berbuka, basangu sikat gigi kalau udah enggak di masjid berbuka. Itu harus disiapkan sikat gigi. Karena orang sudah di jalan Rasulullah itu diberikan syafaat oleh Rasulullah, hatinya tuh dipikirkannya ibadah aja. Syarat-syarat dan ibadah itu diperhatikan, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jangan kada bersangu sikat gigi kalau kita berbuka di masjid, karena pasti ada makanan bau sambal, ya kan? Makanya Nabi itu kada memakan bawang putih, bawang habang karena berbau. Kenapa alasannya? Nabi itu kan setiap detik pada saat jin berdakwah tuh Jibril datang memberikan wahyu. Malaikat kada mau nambah bau. Kita bang sembahyang Tuhan siapa berhadap on Allah. Ujar Rasulullah, ija aradala ayyatakallama ma Allah ikra'il Quran. Barang siapa ingin berbicara dengan Allah maka baca Al-Quran. Kita sembahyang baca apa? Sedang berbicara dengan Allah. Untung kita bawa sambal. Hukumnya makruh. Di dalam sembahyang dan ibadah mun kawa jangan ada nama makruh. Makruh apa definisinya? Sayun karihallahu wa rasul. Sesuatu nang Allah kada katuju, Rasulullah kada katuju. Itu arti makruh. Nah, inilah barangkali nang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga ibadah kita ini betul-betul mendekati. Dan ini memerlukan latihan kita. Makan sahur tadi latihan. Makan apa berbuka puasa latihan menahan. Insya Allah ya Nabi, kalau kau mau makan sahur itu 3 kali kurma dan wadah minum, insya Allah kau aja sembahyang. Yukim nasulbah. Pasti kau berdiri sembahyang maghrib berjamaah. Bersikat sudah lapang kita. Tarawih nyaman. Kina imbas sahur hanya membalas. Karena imbas sahur tidak mumin dilarang. Muntahan tapi ini harus dilatih. Kalau dilatih kada awak. Memang untuk mendapatkan sunnah Nabi itu berat pemulaannya. Tapi kalau sudah terbiasa, kada kita lagi. Semuanya sudah ditolong dan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai di sini dulu pengajian kita. Insya Allah kena hari raya mudah diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa lagi. Ulun mohon maaf jika ada menyampaikan bacaan ini sesuatu yang kurang nyaman, maka ulun minta maaf dan minta halal minta ridha. Karena hari ini terakhir untuk pengajian Ramadan. Nah, kita insya Allah habis Ramadan kita sambung lagi pengajian jilid ketiga ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita baratan sehingga apa yang kita baca
menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kalau kita mempraktikkan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah.